Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan 79. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana petunjuk firman Tuhan supaya kita bisa menikmati hidup kita dengan sehat, dengan kuat, ya, dengan baik. Setiap orang ingin sehat, ya, itu sebabnya kita melakukan olahraga, kita mengatur nutrisi kita, makanan kita, bahkan mungkin kita melakukan beberapa diet tertentu, ya, untuk makanan-makanan tertentu. Orang mengatur demikian hidupnya supaya mengalami kesehatan yang baik. Nah, kita juga belajar ada petunjuk firman Tuhan bagaimana kita dapat mengalami hidup yang sehat, hidup yang kuat, hidup yang kita dapat nikmati dengan baik. Hari ini kita akan merenungkan Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, kita sering mendengar ayat ini diucapkan bahkan melalui lagu-lagu, dinyanyikan juga, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kita juga belajar bahwa salah satu aspek yang mempengaruhi kesehatan kita ternyata adalah berasal di dalam hati kita. Hati yang gembira itu meningkatkan kesehatan kita. Hati yang gembira itu membuat kita dapat menjadi orang-orang yang punya semangat yang baik untuk hidup. Sebaliknya, semangat yang terluka, negatif, yang patah itu bisa merusakkan kesehatan. Karena itu mari kita belajar bagaimana sikap kita setiap hari, bagaimana sikap kita hari ini. Mari kita pertimbangkan dengan bijak. Kalau kita mau mengalami hidup yang sehat, pilihlah untuk bergembira di dalam Tuhan. Hati yang bergembira, dan lakukanlah itu sekarang, setiap hari dalam hidup kita, ya. Karena apa yang dituliskan oleh Salomo, ya, pada ribuan tahun yang lalu, bahkan saat ini pun sudah dikonfirmasi dengan studi-studi medis, ya. Ada hal-hal yang dapat tercatat dengan baik hari-hari ini secara medis. Orang yang suka tertawa, orang yang gembira itu akan bisa menikmati hidup dengan lebih lama. Salah satu, ya, resepnya orang yang kemudian bisa mengalami kesehatan karena dia suka tertawa, ya, penuh dengan sukacita. Jadi kita belajar dalam ilmu-ilmu pendidikan, dalam ilmu-ilmu pendidikan medis, ya, kita melihat ada istilah psikosomatis. Psiko itu pikiran, somatik itu tubuh. Jadi artinya begini, apa yang kita pikirkan dapat menyebabkan ada hubungannya dengan hubungannya dengan kondisi fisik kita. Jadi kalau pikiran kita bahagia, pikiran kita positif, ya, fisik kita juga akan bahagia. Tapi kalau pikiran kita negatif, pikiran kita kemudian sesuatu yang bersifat tidak membangun, ya, tubuh kita pun akan merespon semacam itu. Jadi hati yang gembira atau semangat yang patah itu adalah sebuah pilihan yang kita buat. Itu bukan sesuatu yang kemudian terjadi begitu saja. Kemudian kita berkata, oh ya, dia karena orangnya ceria makanya dia bisa tertawa. Tidak. Tertawa, gembira, atau sedih, semangat yang patah itu pilihan kita. Karena itu mari kita belajar, itu bukan hasil dari keadaan, ya. Oh, karena keadaannya bahagia, ya, dia kan diberkati makanya dia bisa sukacita. Bukan itu. Karena orang dapat memilih bahagia bahkan di dalam keadaan yang penuh kesulitan. Orang dapat tetap mempunyai pilihan berpikir yang positif dalam keadaan-keadaan yang negatif. Orang dapat tetap belajar menemukan kebaikan bahkan di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, ya. Tetapi sebaliknya, orang dapat menggerutu, murung, sedih bahkan di dalam keadaan-keadaan yang luar biasa, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebaikan, ya, karena hatinya penuh dengan kemurungan, penuh dengan hal-hal yang negatif. Jadi firman Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menikmati hari-hari kita dengan kesehatan, dengan kekuatan, bahkan seperti dalam pesta yang terus-menerus, ya, kita harus memiliki hati yang gembira. Amsal 15 ayat 15 berkata demikian, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kalau orang yang kemudian pikirannya dipenuhi oleh hal negatif, apapun yang terjadi akan selalu buruk. Tetapi orang yang bersukacita bahkan seperti mengalami pesta setiap harinya. Ya, jadi kita belajar hati yang gembira ini bukan hanya sebuah resep
ya, obat yang manjur begitu ya, tetapi menjadi satu pedoman yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai suatu perintah. Ya, Filipi 4 ayat 4 berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, jadi firman Allah mengajar bersukacitalah di dalam Tuhan, bergembiralah di dalam Tuhan. Mari kita nikmati kehidupan kita dengan penuh sukacita, kegembiraan kita, pikiran yang positif, semangat yang baik, semuanya ada di dalam Tuhan karena Dia yang memberi kita sukacita. Sama seperti kita baca dalam Nehemia 8 ayat 10 bagian B. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Waktu kita ada dalam Tuhan, kita percaya kepada Dia, kita bangun iman kita dalam doa, dalam firman Tuhan, kita sedang menanamkan kegembiraan dalam hati kita. Kita sedang menanamkan sukacita dalam hidup kita. Kita sedang mengizinkan saluran sukacita dari Tuhan itu yang memenuhi, terbuka dalam hati kita. Nah, Tuhan itu sumber sukacita kita, karena itu kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, bangun dalam pujian kita, penyembahan kita, nyanyi lagu-lagu pujian, itu adalah sumber sukacita, sama seperti kita sedang membuka keran sukacita yang dari Tuhan itu mengalir dalam hati kita. Mazmur 37 ayat 4 berkata demikian, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, caranya kita punya hati yang gembira itu bagaimana? Bukan karena barang-barang yang ada dalam dunia ini, bukan karena keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita saja, tapi sumber kegembiraan kita itu adalah dari Tuhan. Dia akan memberikan kita sukacita yang terus melimpah dalam hidup kita. Jadi hari ini mari kita belajar ya, jadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan hati yang gembira. Don't worry, be happy. Jangan penuh dengan kekhawatiran, tapi penuhilah hatimu dengan sukacita. Mari latih hidup kita dengan 3S untuk kita selalu be happy. Ya, mari latih kita setiap hari. Taruh itu menjadi bagian dalam hidup kita. Yang pertama, latih dirimu untuk senyum. Setiap pagi waktu bangun, latih diri kita untuk senyum. Bukan senyum karena sudah ada yang baik, tapi kita latih dulu senyum supaya kemudian semuanya dapat kita nikmati dengan baik. Ya, senyum itu sesuatu yang kita bisa taruh dalam hidup kita, ya, tidak harus membayar. Kita bisa latih dirimu. Kita senyum, lihat di cermin betapa tubuh kita penuh dengan hal-hal yang baik. Senyumlah karena kita tahu ada masalah, ada pergumulan, tapi Tuhan sanggup menolong. Kita tahu Tuhan menjadi sumber sukacita. Kita tahu Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Mari latih supaya be happy, supaya hatinya gembira. Senyumlah setiap hari. Waktu bangun tidur, senyum. Waktu kita mau melakukan aktivitas, senyum. Waktu kita mungkin mengalami masalah-masalah, ya kadang-kadang ada kemarahan. Ketika kemarahan itu sudah reda, latih dirimu, tahan nafas, atur nafas dengan baik. Kemudian setelah itu kita latih diri kita senyum. Senyum itu membuat semua bagian-bagian tubuh kita dapat merespon dengan positif. Ya, latih diri kita menjadi orang yang suka senyum. Ya, dalam segala keadaan itu akan memberi kita sukacita. Tentunya senyum dengan hal-hal yang positif, ya, yang akan menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi melatih kita untuk selalu punya hati yang gembira. Kedua, latih diri kita dengan syukur. Ya, rasa puas itu akan menolong kita untuk punya hati yang gembira. Ada orang-orang yang kehilangan kegembiraan karena tidak bersyukur, tidak puas dengan apa yang dia miliki, sehingga hatinya dipenuhi dengan iri. Ketika orang lain mengalami atau orang lain punya sesuatu dan kita belum punya atau tidak punya, rasa iri itu, rasa tidak puas itu membuat kita kehilangan sukacita. Karena itu mari latih diri kita untuk punya rasa syukur atas apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mungkin ya peralatan yang kita punya tidak secanggih orang yang lain,
kita bersyukur saja untuk hal itu. Mobil kita belum seperti orang lain, bersyukur untuk mobil yang kita punya, bersyukur untuk pekerjaan kita, bersyukur untuk keluarga kita, bersyukur untuk apa yang kita dapat nikmati hari ini. Rasa syukur itu akan memberikan sukacita. Dalam terjemahan lain 1 Timotius 6 ayat 6, demikian firman Tuhan berkata, kesalehan disertai dengan kepuasan hati memang akan memberi keuntungan yang besar. Mari kita belajar hari ini, setiap hari latih. Apakah aku sudah bersyukur? Apa ya yang aku syukuri hari ini? Mari kita belajar bersyukur untuk apapun yang kita miliki dalam hidup ini, yang kita alami. Kita naikkan syukur. Rasa syukur itu akan membuat kita penuh dengan sukacita. Yang ketiga, bukan hanya kita senyum, latihan terus bersyukur, latih diri kita ada dalam sabar. Ya, orang yang sabar akan tidak mengizinkan kecemburuan, kepahitan, kebencian, kemarahan itu terus ada dalam hati kita. Kita mungkin bisa kecewa, kita mungkin bisa marah, kita mungkin bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita kemudian belajar mengendalikan diri kita, tidak mengizinkan pikiran itu kemudian yang menguasai kita, kita akan menjadi orang-orang yang kemudian dengan penuh kebesaran hati melepaskan pengampunan. Kita dapat belajar mengendalikan kemarahan, bukan dikendalikan kemarahan. Orang yang dikendalikan oleh kemarahan, maka sepanjang hidupnya, bahkan ketika dia tidur, kemarahan itu yang akan mengejar, memenuhinya. Ya, kalau kita tidak akan mengampuni orang lain, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Tapi kalau kita mengizinkan, kita dilatih untuk sabar, penuh kasih, mau memaafkan, kita akan menemukan berkat Tuhan. Jadi hari ini mari latih kita. Mungkin masih ada latihan banyak yang lain, tapi mari mulai latih ini setiap hari. Senyum, latih untuk bersyukur, dan latih untuk sabar. Firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Mazmur 32 ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Waktu kita bersukacita, firman Tuhan berkata ada kekuatan, itu jadi obat yang manjur, membuat kita jadi orang-orang yang sehat, yang kuat di dalam Tuhan. Jadi ingat pesan hari ini, don't worry, be happy. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, kami mendorong mari berikan kesaksian ya. Rekam itu di handphone Bapak Ibu ya, dengan cara yang sederhana. Rekamlah itu, kemudian kirimkan melalui chat di WhatsApp 081327420088. Rekaman Bapak Ibu akan dapat juga diedit untuk kemudian diatur menjadi kesaksian yang juga dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita katakan, yang kita saksikan dapat menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu. Hari ini kami berdoa, kami mau punya hati yang gembira di dalam Tuhan, supaya hidup kami dapat juga menjadi hidup yang sehat, yang mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Berkati kami semua, keluarga GPDI El-Shaddai Magelang, untuk dapat bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Kami belajar melatih diri kami untuk senyum setiap hari. Kami belajar untuk bersyukur setiap hari, memiliki kesabaran, supaya kami dapat menikmati kegembiraan di dalam Tuhan, dan hidup kami adalah hidup yang sungguh dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada seluruh keluarga GPDI El-Shaddai Magelang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.